Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Alisa Deliana. Aku mahasiswa hubungan internasional di Universitas Mula Warman dan saat ini sedang menjalani semester 6. Aku pernah dengar satu quote sih teman-teman, bunyinya kayak gini. If you can speak, you can influence. And if you can influence, you can change many of lives. Yang artinya, kalau kalian bisa berbicara dan diberi kesempatan untuk berbicara, di situ kalian bisa mempengaruhi orang lain. Dan ketika kalian bisa mempengaruhi orang lain, kalian bisa mengubah banyak kehidupan. Nah, ini merupakan salah satu quotes yang menurut aku menggambarkan banget pentingnya untuk berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Karena kita tidak tahu, mungkin saja apa yang kita ucapkan sekarang itu bisa memberikan perubahan dan menggerakkan hati banyak orang di lain waktu. Nah, tapi menurut aku berbicara aja nggak cukup teman-teman, karena kita perlu belajar untuk membuat kata-kata yang kita ucapkan itu didengar dan menggerakkan hati orang banyak tentunya. Maka dari itu kemampuan public speaking itu penting untuk dilatih dan terus ditingkatkan. Nah, kali ini aku bakalan nyeritain ke kalian tentang salah satu public speaker yang aku suka banget, yaitu Mbak Najwa Shihab. Teman-teman pasti udah tahu siapa Mbak Najwa Shihab dan bagaimana track record beliau di dunia jurnalistik dan public speaking ya. Tapi salah satu alasan besar yang membuat aku jatuh cinta dan kagum banget sama Mbak Najwa adalah kemampuan public speaking beliau yang ketika beliau berbicara, beliau bisa mewakili suara banyak orang, menyentuh hati banyak orang, dan membuat orang-orang bergerak, orang-orang yang mendengar kata-kata beliau itu membuat perubahan. Nah, menurut aku ini merupakan hal yang penting banget untuk dimiliki seorang public speaker. Adapun pencapaian-pencapaian beliau yang dicapai selama menjadi public speaker dan bergelut di dunia jurnalistik, di mana di tahun 2006 beliau dinobatkan sebagai jurnalistik terbaik oleh Metro TV. Kemudian di tahun 2016 sampai 2020 beliau diangkat menjadi Duta Baca Indonesia, dan di tahun 2021 dia dinobatkan menjadi The Influential Woman of the Year oleh Elle Magazine. Nah, ini tuh menggambarkan banget bahwa kemampuan public speaking yang dimiliki oleh Mbak Najwa Shihab ini bisa mengantarkan Mbak Najwa pada pengalaman-pengalaman dan kesempatan-kesempatan baru tentunya. Selain daripada itu, memiliki ciri khas juga menurut aku penting banget untuk dimiliki seorang public speaker. Dan yang aku perhatikan dari Mbak Najwa Shihab, beliau memiliki gaya berbicara dengan rima yang khas sekali. Kalau teman-teman sering menonton Mata Najwa, tentu saja kita selalu disajikan dengan prosa dan puisi pendek di awal dan akhir acara. Nah, ini merupakan salah satu bagian yang menurut aku membedakan Mbak Najwa dari public speaker lainnya. Kemudian juga gaya bicara Mbak Nana yang kritis, kemudian juga menggelitik, menohok tajam, penuh dengan sindiran, dan seringkali membuat kita merenungkan kata-kata yang beliau ucapkan. Ini merupakan nilai plus menurut saya dari Mbak Najwa Shihab. Dari sekian banyak kesempatan beliau untuk menunjukkan kemampuan public speaking-nya, bagian yang paling membuat aku makin bangga dan jatuh cinta sama kemampuan public speaking beliau adalah ketika beliau mewawancarai kursi kosong di acara Mata Najwa edisi Menanti Terawan, yaitu Menteri Kesehatan sebelum digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Di mana ketika itu Mbak Najwa menanyakan tentang kebijakan-kebijakan yang disiapkan oleh Menteri Kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun uniknya di situ Mbak Nana hanya mewawancarai kursi kosong. Jadi wawancara yang dilakukan berbalut monolog. Namun apa yang dilakukan oleh Mbak Nana ini merupakan hal yang anti mainstream menurut aku, dan ini merupakan hal yang perlu dilakukan oleh banyak public speaker, yaitu mencoba hal-hal baru yang jarang dilakukan di luar sana. Meski demikian, apa yang dilakukan oleh Mbak Nana di wawancara ini, dia memberikan perubahan, yakni di mana pada akhirnya ketika publik mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan kala itu tidak sepenuhnya efektif dan profesional, akhirnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Nah, ini merupakan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Mbak Nana, kata-kata yang diucapkan oleh Mbak Nana ini membuat perubahan bagi lingkungan sekitarnya. So, what do you think guys? Silahkan ditanggapi ya. Sebelum menutup video ini, aku mau ngasih satu quotes dari Carl by Buchner yang bunyinya kayak gini. They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.
yang artinya mereka mungkin lupa dengan apa yang kalian ucapkan, kata-kata yang kalian ucapkan. Tapi para pendengar tidak akan melupakan apa yang mereka rasakan ketika mereka mendengarkan kata-kata kalian. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kekuatan kata-kata itu besar sekali dampaknya bagi orang banyak. Kita tidak akan pernah tahu dan mungkin saja apa yang kita katakan itu bisa merubah kehidupan orang-orang yang mendengarkan. Jadi untuk kita semua yang belajar public speaking, mari kita membuat kata-kata yang kita ucapkan itu bermakna dan bisa membuat perubahan bagi orang banyak. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih udah ngedengerin video ini teman-teman semua. Bye-bye.